Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjawab UAS Mikroprosesor kelas C. Saya Syukran Aditya Wardani, NIM 2018-31002. Oke, yang pertama, apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable? Sistem berdasarkan pola aliran data I/O. Oke, pola aliran data I/O semula bekerja tetap dengan perangkat hardware semata tanpa program atau unprogrammable. Unprogrammable ini membentuk format fungsi port. Apakah sebuah port sebagai input atau output? Fungsi port terbentuk setelah ada inisialisasi. I/O semacam ini fungsinya menjadi terbatas dan tidak fleksibel. Setelah dikembangkan, I/O terprogram data saling dipertukarkan antar CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca atau tulis, dan monitoring perangkat make it easier. Oke, selanjutnya jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80PIO atau programmable input output. Nah, kelompok bus datanya yaitu D0 sampai D7 adalah bus data 8 bit 2 arah digunakan sebagai saluran data dan kata perintah. Kemudian A0 sampai A7 adalah saluran 2 arah untuk transfer data atau status dan sinyal kontrol antara peralatan I/O dan port A. Kemudian B0 sampai B7 merupakan saluran 2 arah untuk transfer data atau status dan sinyal kontrol antara I/O dan port B. Nah, kemudian perihal programmable dan interface PPI 8255 dikenal dengan mode operasi PPI 8255 yaitu mode 0, mode 1, mode 2. Jelaskan yang dimaksud dari mode-mode tersebut. Oke, PPI 225 dapat dioperasikan dalam 3 mode. Yang pertama yaitu mode 0 adalah port A, port B, dan port C. Bekerja sebagai port I/O sederhana yaitu tanpa hubungan dengan perangkat keras. Selanjutnya ada mode 1 yaitu port A dan port B, bekerja sebagai port I/O yang dilengkapi dengan hubungan otomatis yaitu dengan menggunakan sebagian dari pin-pin untuk port C. Kemudian ada mode 2 yaitu port A dapat dibuat bekerja sebagai port I/O 2 arah sekaligus untuk menerima masukan dan mengeluarkan data dilengkapi dengan hubungan. Nah, kemudian ada jurnal yang saya ambil dari UGM, FMIPA UGM, yang berjudul Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu Jarak Jauh memanfaatkan Embedded System Microprocessor W5100 dan ATmega 8535. Nah, tujuan dan cara kerjanya. Tujuannya untuk menciptakan sebuah sistem tersebut diperlukan sebuah aplikasi dan controller yang dapat berkolaborasi atau bekerja sama, di mana aplikasi tersebut dapat mengakses perangkat sistem melalui jaringan komputer atau internet, dan aplikasi ini berfungsi sebagai sebuah antarmuka pengolah data dan juga pengontrol perangkat sistem yang berbasis microcontroller W5100. Cara kerjanya yang pertama itu ada sistem perangkat lunak sisi hardware. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Bascom AVR 1.11.9.5 sebagai bahasa pemrograman untuk pengembangan sistem ini. Pada pengembangannya, sistem ini terdiri dari beberapa program yang mempunyai fungsi untuk mengendalikan sensor, lampu, kipas, LCD, keypad, komunikasi RS-232, dan pengolahan data. Kemudian selanjutnya itu kita program pengendalian sensor. Fungsi dari program ini adalah untuk mengambil data dari LM35 dan mengolahnya, di mana hal yang terpenting dari proses pembacaan data dari sensor adalah kalibrasi dan untuk mendapatkan nilai suhunya dengan cara menghitung tegangan output dengan pin ADC. Nah, kemudian ada program mengenali lampu kipas aliran data, yaitu pada program ini berfungsi untuk mengendalikan 2 buah relay, di mana relay tersebut terhubung dengan kipas dan sumber listrik AC yang berguna untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian ada program pengendali komunikasi RS-232, yaitu program ini bertujuan untuk mengendalikan komunikasi serial yang dibantu dengan IC MUX
232, di mana fungsi IC MUX 232 adalah sebagai mengubah tegangan TTL yang keluar dari serial RS232 komputer. Kemudian sistem pengolah data. Fungsi dari program-program ini adalah mengendalikan alat dan menyimpan data yang dikirimkan ke alat dari klien, di mana untuk mengirimkan data batas suhu maka user akan mengirimkan data AXX atau BXX, di mana pada alat akan dibaca dengan memanfaatkan fungsi len dan mid untuk memecah data tersebut, di mana karakter pertama A atau B adalah petunjuk untuk batas atas atau bawah. Dua karakter berikutnya adalah data yang akan disimpan dalam memori. Kemudian ada sistem perangkat lunak sisi user. Pada program perangkat lunak sisi user terdiri atas program utama, yaitu program pengambil, pengolah, tampil data, dan menyimpan data dan memanfaatkan operasi soket. Kemudian ada program pengambil data. Program ini berfungsi sebagai pengambil data yang dikirimkan oleh AT8535 melalui perangkat Wishnet. Hal yang pertama dilakukan oleh program ini adalah membuka koneksi percakapan dengan server W5100 yang telah diberikan IP dan soket port. Kemudian ada program pengolah data. Ketika telah terjadi komunikasi dan data suhu telah dikirimkan oleh server, maka akan dilakukan pengolahan data yang telah masuk tersebut. User dapat menghidupkan kipas dengan menekan tombol lampu on, di mana tombol ini akan memerintahkan program untuk mengirimkan karakter B, yang dimana karakter B merupakan inisiasi yang telah diketahui oleh mikro AT8535 untuk menghidupkan kipas dan mematikan lampu. Selanjutnya ada program tampil data. Kode program yang mengatur tampilan data suhu yang didapat dari alat. Data yang ditampilkan memiliki interval waktu atau delay, yang dimana interval waktu tersebut disesuaikan dengan user. Tentukan dengan cara memasukkan box interval waktu, dan interval waktu ini memiliki hitungannya sendiri, yaitu 1000 adalah 1 detik, delay dikali 1000. Jadi jika itu mendapatkan interval waktu 1 menit, maka diperlukan 60 dikali 1000. Kemudian program penyimpan data. Ketika log telah tercipta, maka hasilnya perlu untuk disimpan, maka dengan itu diperlukan sebuah jembatan yang dapat menghubungi user dengan program lain seperti Microsoft Excel. Nah, kemudian soal berikutnya, sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok I/O pada sistem minimum dan sistem maksimum ATmega 328, dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. Central Processing Unit atau CPU bagian dari microcontroller untuk menjalankan setiap instruksi dari program. Kemudian ada blok memori, yaitu ATmega 328 memiliki memori 32 KB dengan 0,5 KB digunakan sebagai bootloader. Kemudian ada memori 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM yang dapat baca tulis dengan library EEPROM. Kemudian ada IC blok I/O. Masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah fungsi pin mode digital write dan digital read yang menggunakan tegangan operasi 5 volt. Nah, kemudian sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki pin-pinnya. Nah, di IC utama Arduino itu ada ATmega 328, ARM Cortex CPU, ada ATmega 2560, kemudian ada ATmega 168. Kemudian pin-pinnya sendiri itu yang pertama ada USB, power USB. Nah, pada papan Arduino dapat diberi daya listrik menggunakan kabel USB dari komputer. Yang perlu dilakukan hanyalah menghubungkan kabel USB ke koneksi USB, biasanya untuk mengoding dari komputer. Kemudian ada power barrel jack atau papan Arduino dapat diberi daya listrik langsung dari sumber daya listrik yang menghubungkan ke barrel jack. Kemudian ada voltage regulator. Fungsi voltage regulator adalah untuk mengontrol tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen lainnya.
Kemudian yang keempat ada kristal oskilator. Kristal oskilator berfungsi untuk menangani masalah waktu. Bagaimana cara Arduino menghitung waktu? Jawabannya adalah dengan menggunakan kristal oskilator. Angka yang tercetak di atas kristal oskilator Arduino adalah 16.000 H9H, berarti frekuensinya adalah 19 juta Hz atau 16 juta Hz atau 16 MHz. Kemudian yang ada port 5 dan port yang ke-17 itu ada tombol Arduino reset. Kita dapat mengatur ulang atau mereset papan Arduino. Misalnya memulai program Anda dari awal, kita dapat mengatur ulang papan Uno dalam dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tombol reset. Kedua, menghubungkan tombol reset eksternal ke pin Arduino berlabel reset. Itu yang pada pin yang ke-17. Kemudian ada pin nomor 6789, yaitu yang pin yang ke-6 itu mempunyai 3,3 volt. Kemudian yang kelima memiliki 5 output volt. Kemudian ground. Kemudian ada fin. Nah, kemudian yang ke-10 ada pin analog. Papan Arduino Uno memiliki 5 pin input analog A0 hingga A5. Pin ini dapat membaca sinyal dari sensor analog seperti sensor kelembapan atau sensor suhu yang mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Kemudian yang 11 mikrokontroller utama. Setiap papan Arduino memiliki IC mikrokontroller sendiri. Mikrokontroller ini berfungsi sebagai otak dari papan Arduino. IC utama pada masing-masing jenis papan Arduino memiliki sedikit perbedaan. Mikrokontroller ini biasanya dari perusahaan Atmel. Kemudian ada pin ICSP. Sebagian besar ICSP adalah AVR, header pemrograman kecil untuk Arduino yang terdiri dari MOC atau MISO, SCK, reset, VCC, dan ground. Ini sering disebut sebagai SPI atau Serial Peripheral Interface yang dapat dianggap sebagai ekspansi dari output. Kemudian ada indikator LED daya. LED ini seharusnya menyala ketika Arduino dihubungkan ke sumber daya. Jika lampu ini tidak menyala, maka ada yang salah dengan koneksi. Kemudian ada LED TX dan RX. TX itu transmit, dan RX itu receive. Muncul pada dua tempat. Pertama, pada pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kemudian LED TX dan RX. LED TX dan RX di pin ke-13. LED TX berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Kecepatan flashing tergantung pada baud rate yang digunakan oleh board. RX berkedip selama proses penerimaan. Kemudian yang 15 digital I/O. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital yang menyediakan output PWM atau pulse width modulation. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1, atau sebagai digital pin output untuk menggerakkan modul yang berbeda seperti LED, relay, dan lain-lain. Kemudian yang ke-16 ada RF. RF adalah singkatan dari analog reference. Kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batasan atas untuk input pin analog. Soal berikutnya, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard. Buatlah kesimpulan praktikum Anda tentang blink LED menggunakan Arduino pada VBB. Prinsip kerjanya itu 2 pasang pada jalur bawah dan
atas terkoneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian tengah dengan tengah pada breadboard. Biasanya ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contohnya adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Jalur kelima tersebut terkoneksi secara vertikal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Nah, jadi kesimpulannya virtual breadboard adalah software simulasi yang mengembangkan untuk aplikasi embedded yang menggunakan microcontroller dan sangat mudah digunakan dan dapat menggantikan protoboard untuk bereksperimen dengan desain baru. VBB mensimulasikan banyak PIC 16 dan perangkat microcontroller PIC 18 dan sekarang dengan Arduino dan emulasi NetDuino. Selain itu dapat digunakan untuk berbagai komponen simulasi seperti LCD, servos, logika, dan lain I/O perangkat yang dapat digunakan untuk model dan mensimulasikan sirkuit tingkat tinggi. Dengan virtual breadboard kita bisa desain rangkaian dan juga bisa kita gunakan untuk coding dan memprogram langsung dari rancangan rangkaian elektronik yang kita buat tersebut. Selanjutnya jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer. Buatlah analisa dan kesimpulan pada praktikum ini. Oke, prinsip kerjanya itu potensiometer itu diibaratkan sebagai gabungan dua buah resistor yang dihubungkan secara seri R1 dan R2. Di dalam dua buah resistor ini nilai resistansinya dapat dirubah. Nilai resistansi total dari resistor akan selalu tetap dan nilai ini merupakan nilai resistansi dari potensiometer. Jika nilai resistansi R1 kita perbesar, maka otomatis nilai resistansi dari R2 akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, nilai potensiometer dapat berubah sesuai dengan perputaran ataupun pergeseran yang dihasilkan. Kemudian jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segment. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Oke. Prinsip kerja pada 7 segment ini adalah inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segment. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Kesimpulannya, 7 segment adalah penampil dengan susunan 7 digit yang dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9. 7 segment disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. 7 segment mendapat input dari BCD dan decoder atau demultiplexer. Yang kedua, 7 segment ada dua macam, yaitu 7 segment common cathode dan 7 segment common anode. Yang ketiga, rangkaian jam digital merupakan suatu rangkaian digital yang sederhana dan memakai prinsip kerja dari pencacah naik yang daya kerjanya dengan cara asinkron, yaitu pencacahan yang berada di paling ujung dipakai untuk menunjukkan bilangan 1 dari detik yang asalnya dari sumber detak. Kemudian pencacah selanjutnya terpicu oleh pencacah yang ada sebelumnya. Oke, sekian jawaban UAS mikroprosesor dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.